Halo semuanya, kembali lagi di Hot Abis Production. Hari ini saya mau review satu mobil SUV yang keren banget, yang pasti kalian sudah tahu. Ini adalah logo Mitsubishi dan ini Mitsubishi X-Force tahun 2025. Kita langsung simak aja ya reviewnya di Hot Abis Production. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the waste. Oke, teman-teman, langsung kita review sedikit ya untuk mobil Mitsubishi X-Force ini ya. Jadi Mitsubishi X-Force ini waktu launchingnya itu cukup cukup banyak orang yang takjub dengan desainnya. Apalagi desain mobil ini sebenarnya kalau kalian masih ingat di tahun 2016 itu di Gias ada yang namanya XM Concept ya. XM Concept itu adalah mobil konsepnya dari Mitsubishi. Sebenarnya yang ditampilkan dulu itu adalah konsepnya mobil SUV, tapi jadinya mobil MPV ya. Jadinya malah expander gitu ya. Kita mau bahas dari desainnya ya. Kalian bisa lihat nih. Mobil ini nih desainnya cukup cukup keren ya gitu ya. Jadi yang dipikirkan oleh desainernya Mitsubishi ini nggak cuman bagian depan samping aja, tapi atasnya pun, atapnya pun juga dipikirkan desainnya ya. Kita bahas dari bagian depan dulu ya. Nih, bagian depan ini udah namanya cocok banget X-Force karena ada istilahnya dari sini nih sulitnya sudah kayak X gitu ya. X-Force itu emang bagus banget. Kemudian dari sisi desain pun juga siluetnya seperti expander ya dari depannya sini. Tapi lampunya ini lebih kekinian, lebih oke daripada desain yang XM Concept. Bisa dilihat nih dari sini nih. Ini DRL-nya nyala besar banget, gede banget gitu ya. Jadi sempet pas waktu pertama saya bawa mobil ini ke rumah gitu ya. Jadi mau pergi malam gitu. Pergi malam karena ini kan lampunya ini sudah terang banget. Jadi saya lupa ngidupin lampu utama ini saking terangnya. Baru kerasa banget itu pas kita sudah keluar di komplek gitu ya. Kalau kompleknya kita ketemu kendaraan lain pasti baru kerasa nih. Oh, belum dinyalain ternyata untuk lampu utamanya gitu. Jadi kita baru nyalain lampu utamanya. Dan dari sisi desain pun juga sangat futuristik banget. Sangat keren banget juga, dan ini juga nggak cuma di RL aja gitu ya. Jadi ketika kamu nyalain lampu sennya kan di sini kan desainnya nggak ada ya, nggak ada tempatnya lah gitu ya. Jadi disatuin. Jadi ketika mau belok itu kan dia jadi warnanya orange gitu. Jadi keren banget. Nah di sini pun juga tampak lebar ya. Dan mobil ini sayangnya nggak ada fog lamp ya. Jadi fog lampnya nggak ada di sini. Tapi kalau naruh fog lamp juga bingung juga taruhnya di mana ya. Atau kalau di sini mungkin malah jadi kayak mobil rally ya. Tapi keren banget sih. Tapi walaupun nggak ada fog lamp, ini mobil cukup keren ya desainnya ya. Kemudian di bagian cupnya nih kita bisa lihat nih teman-teman ya. Cupnya ini besar, tinggi ya. Jadi mirip-mirip Lamborghini Urus juga ya. Nah di sini desainnya pun juga agak melengkung ke sini, agak masuk, dan garis lurus tegas banget, dan kesannya mobil ini emang keker banget. Emang keker sih mobil ini. Dari itunya keras banget. Jadi nggak kaleng-kaleng juga lah mobil ini. Jadi emang desainnya pun juga sangat bagus. Untuk bagian mesinnya kita lihat ya. Varian yang saya review ini adalah varian yang 1500 cc non turbo. Jadi non turbo diisi ron yang 90 masih aman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian sampingnya ya. Di bagian sampingnya ini nggak kalah kece, nggak kalah keren dari desain bagian depan. Nah kita lihat di bannya ini sudah cukup gede ya untuk ukuran SUV ya. Emang standarnya gede sih. Minimal untuk SUV itu harusnya emang ban-ban yang ukuran 18. Ini ukurannya 18, jadi profil bannya 255, ketebalannya 50, dan ringnya ring 18 gitu. Desainnya cukup bagus juga, cukup unik, cukup sporty ya gitu. Kemudian juga untuk spionnya ini sudah auto retract, itu sudah ada lampu sen juga di sampingnya. Dan yang menarik dari mobil ini,
Untuk desainnya pun juga nggak cuman sekedar polosan, garis-garisnya cuman polos itu ya, jadi nggak boring ya. Jadi ada beberapa sentuh-sentuhan desainnya, seperti di sini nih ada lekukan, hitung lekukan cuman sampai sini, sini enggak lagi. Nah di sini juga ada garis gitu ya teman-teman ya, ada garis cuma sampai sini, sini ada lekukan lagi itu ya, sini ada lekukan, dan di sebelah sini untuk tangki pengisian bahan bakarnya gitu ya. Dan untuk bagian belakang ini, depan belakang ini sudah ada dilengkapi dengan itu ya, dengan cakram ya teman-teman ya. Dan ada yang unik di mobil ini, di bagian sebelah sini nih ada seperti desain kayak 3D gitu ya di bawah nih, walaupun sebenarnya nggak kelihatan sih, tapi tetap aja dimasukin sama Mitsubishi ya. Jadi kesan seninya tuh, artistiknya dapat banget di mobil ini. Dan juga untuk roof railnya dia nggak ada ya mobil ini ya, mungkin nggak tahu yang versi Ultimate ada atau enggak, tapi di sini sayang banget ya teman-teman ya, SUV biasanya dikasih roof rail, apalagi kan dia kan nggak punya ya, dia kan nggak punya sunroof ya, mestinya roof rail kasih aja lah gitu ya, jadi biar bisa ditaruh untuk naruh barang di atas gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian belakangnya sendiri pun kita bisa lihat ya, desainnya pun juga sangat oke, sangat keren gitu ya. Jadi istilahnya nggak cuman kotak, lurus atau bulat gitu ya. Di sini ada beberapa step, jadi sangat sporty banget kesannya. Lampunya tuh mirip-mirip dengan headlamp di depan ya, lampu belakangnya ini ya. Jadi desainnya itu sama. Di sini lampunya sudah full LED semua ya, nggak ada pakai bolam-bolam lagi ya untuk lampunya. Nggak tahu kalau rusak berapa nih harganya ya untuk lampu ya. Kemudian di belakang ini emblemnya juga sangat sedikit ya, sangat tipis, jadi nggak terlalu banyak emblem aneh-aneh gitu ya, cuman ada emblem X-Force dan logo Mitsubishi itu. Ada logo X-Force biar tahu ya ini mobil X-Force gitu, jadi biar nggak aneh-aneh, taunya nanti oh expander, mau Mitsubishi taunya expander sama Pajero gitu. Dan bagian bumpernya pun juga cukup menarik banget ya teman-teman ya, sportinya dapat banget gitu, mewahnya pun juga dapat. Di bawah sini pun juga ada reflektornya juga, jadi nggak cuman putih doang, ada motif yang nyambung ke samping tadi ya, jadi kesambung ke samping tuh ada di sini, dan juga ada beberapa layer jadinya. Jadi kesannya mobil ini nih sangat keren ya gitu. Dan nggak lupa juga di belakang ini sudah dilengkapi dengan spoiler juga, spoilernya cukup sporty. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan lampu rem juga di bagian belakangnya ya. Kemudian lagi ini salah satu yang jadi kekurangannya buat saya ya, ini mobil kan udah harganya hampir 500.000 ya, harusnya tuh bisa dapat yang auto lah gitu ya, jadi biar menarik gitu teman-teman. Nah di bagian belakang ini juga kompartemennya juga cukup lega ya, dan juga mobil ini ada spare tire-nya, jadi nggak dihilangkan ya. Jadi kalau yang agak ngeri ini mobil-mobil listrik itu ya, dia nggak ngasih spare tire rata-rata mobil listrik. Mestinya kasih lah ya, walaupun kecil atau kurang proper, tapi minimal kalau bannya bocor itu bisa diganti gitu ya kalau ada spare tire. Nah untuk spare tire-nya sendiri yang di sini nih, kalau saya lihat ukurannya ini lebih kecil sedikit ya. Dan ini yang untuk apa tuh, ini kan besi banget ya, jadi kan walaupun itu sudah hidrolik, ini masih berat teman-teman ya. Jadi walaupun berat membuktikan ini mobil bukan mobil kaleng-kaleng ya. Ini kita ketok dikit ya. Oke, kita mau lanjut ke bagian interiornya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mau cek di bagian interior mobil ini ya. Yes. Nah, saya suka banget bagian interiornya ini karena dominannya warnanya hitam gitu ya. Jadi cukup bagus ya. Dan menurut saya sih warna hitam tuh nggak cepat kotor ya. Dan kita mau review sedikit. Di sini kita nyalain dulu ya teman-teman ya, biar bisa nyala ini bagian head unitnya. Itu. Oke ya, di sini lagi loading ya head unitnya karena baru dinyalain juga. Kita review sedikit dari bagian sini ya, dari bagian setir-setirannya nih.
Setir-setirannya ini cukup nyaman, bahannya bagus, empuk juga. Ada motif itu ya, motif titik-titik kayak gini. Terus di sini juga jadi nggak cuman polosan, jadi cengkraman genggaman tuh enak banget jadinya. Kemudian di tengah sini ada logo Mitsubishi ya, logo brand mobil lah, biasanya nggak mungkin ada logo yang lain. Dan di sebelah sini juga ada model-model warna metal gitu ya, jadi bukan warna chrome atau apa gitu, ini warnanya warna metal gitu. Instrumen metal ini nggak cuman ada di sebelah sini aja, di kisi-kisi AC di sini ada nih sentuhan metalnya. Kemudian di sebelah sini nih ada sentuhan metal. Di tombol yang kecil ini untuk pengaturan AC pun juga ada sentuhan metalnya ya, walaupun sedikit ya gitu. Jadi nice banget buat saya. Dan di samping sini juga untuk handle pintunya pun juga metal ya, nih metal juga ya, di sini metal semua, bener-bener oke gitu ya. Kemudian di bagian dekat ini ya, dekat apa tuh, dekat head unitnya ini, kalau dari jauh kesannya lebar ya, soalnya udah dikasih cover seperti ini yang seolah-olah nyambungin di sebelah sini. Untuk head unitnya ini mungkin sekitar 15 inci ya teman-teman ya, 15 inci. Dan di samping ini nih ada dipadu dengan warna black piano ya, jadi kesan mewahnya dapat. Walaupun mewahnya dapat, cuman black piano ini cepat kotor ya teman-teman ya. Jadi kepegang tuh ngecap gitu ya, jadi mesti rajin-rajin dibersihin ya teman-teman. Kemudian untuk bahan atasnya pun juga plastiknya juga cukup bagus ya kualitasnya. Dan di sebelah sini pun juga ada tambahan kulit juga ya di sini ya, jadi plastiknya dilapis kulit lagi. Dan di sini ada jahit-jahitan juga. Dan kemudian ada panel yang di sini ya, untuk ya serbaguna sih, bisa naruh handphone dan lain-lain. Yang sini untuk konsol boxnya itu. Untuk pengaturan transmisinya ini modelnya yang seperti ini, yang turun ke bawah ya, R, N, D, L gitu. Dan di sebelah sini untuk start and stop engine-nya ada di bagian dekat sini ya, dekat panel sini, biasanya di samping. Nah, di samping ini ada tempat itu ya, jadi tempat naruh kartu ya. Ini sangat berguna banget ya. Jadi mungkin ini biasanya mobil kebanyakan naruh itunya di sini nih, untuk start and stop-nya di kanan atau di kiri biasanya ya. Nah, tapi di Mitsubishi X-Force ini benar-benar dibuat space itu sangat bermanfaat banget bagi driver ataupun penumpang ya. Kalau di sini kan bisa penumpang bisa naruh handphone, jadi nggak harus di dalam. Kalau di atas kan nanti bisa jatuh gitu ya. Nah, kalau di sini kan agak naik juga nih dia, jadi nggak bakal jatuh gitu. Walaupun di sebelah sini nih ada tempat untuk naruh juga, tapi kan kalau misalnya di sebelah sini kan lebih enak lagi. Dan juga di sebelah sini nih ada cup holder ya, ada dua. Dan di sini armrest ini juga ada tempat itu ya, tempat keluar kisi-kisi AC juga. Jadi kalau kalian naruh minuman seperti ini, saya naruh minuman ya, minumannya itu jadi dingin ya teman-teman, jadi dingin. Jadi kalau misalnya kita pergi perjalanan gitu kan, bisa dinyalain ini ya. Dan kalau misalnya ini kalian nggak mau pakai nih istilahnya, wah mau nyimpan bukan minuman atau makanan deh yang hangat, itu kan bisa dimatikan ininya. Ini bisa ditutup, bisa dibuka gitu. Jadi nggak selalu dia terbuka. Dan nggak perlu aktifin tombol mana-mana ya, jadi dia ngikut dengan AC yang ada di sini. Oke teman-teman, kita sudah review sedikit ya mobil ini, dari eksterior, interior, kemudian ya sedikit lebih banyak tentang experience-nya saya gimana gitu ya. Jadi habis ini saya mau buat video tentang test drive mobil ini, dan juga driving experience dan juga owning experience selama saya pakai mobil ini. Saya pakai mobil ini cukup lumayan lama, mungkin sekitar 3 mingguan. Jadi ya cukuplah untuk memberi informasi sedikit yang saya rasakan selama pakai mobil ini ya, dari suspensi, kemudian bahan bakarnya berapa, kenyamanan seperti apa, kelebihan dan kekurangan mobil ini mungkin akan saya bahas sedikit di episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih buat yang nonton di episode ini, dan nanti tunggu juga episode 2 yang untuk driving experience dan owning experience-nya ya teman-teman. Thank you for watching Hot Abis Production. Bye.